Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, fa nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal iqamah wal istiqamah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah ibtigha'an limardatillahi wa wajhil karim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa adkhilna birahmatika fi ibadika sholihin, amin ya rabbal alamin. Para asatiz dan asatizat, dewan guru, staf Syafana yang dimuliakan oleh Allah, yang semuanya kita doakan agar selalu diberikan kesehatan yang sempurna oleh Allah, agar dikabulkan semua hajat-hajatnya dan bertambah kecintaannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, wali murid yang saya hormati, tanpa terkecuali semuanya saya doakan kelak kita bisa berkumpul kembali di dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi, "Mata sa'ah?" Kapan hari kiamat? Maka Nabi balik bertanya kepada orang ini, "Ma'a'adatta laha?" Apa yang sudah kamu siapkan? Kamu bertanya tentang kapan hari kiamat, memangnya kamu punya persiapan dan bekal apa? Orang ini terdiam, dia berpikir. Lantas dia mengatakan, "Ma'a'adattu katsiran minas sholati wala siyam." Ya Rasulullah, mohon maaf, salat dan puasa saya enggak banyak. Salat dan puasa saya artinya ya layaknya sahabat-sahabat yang lain. Walakinni uhibbullah wa uhibbu rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi meskipun begitu, aku punya cinta kepada Allah dan aku memiliki cinta kepadamu ya Rasulullah. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Anta ma'aman ahbabta yaumal qiyamah." Kamu akan dikumpulkan bersama orang yang kamu cintai di hari kiamat. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, mencintai Nabi Muhammad ini adalah agama. Mengenal kehidupan Nabi Muhammad ini adalah agama. Berdetaknya, berdegupnya jantung seseorang ketika disebut Nabi Muhammad itu tanda agama hidup di dalam dirinya. Sebaliknya, ketidaktahuan seseorang kepada nabinya, ketiadaan cinta di dalam hatinya, ketiadaan rasa rindu ketika disebut namanya. Apabila seseorang tidak memiliki semua itu, maka pasti dia dipertanyakan kualitas keberagamaannya. Karena hubbun nabi din, cinta kepada nabi ini agama. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang menurunkan agama ini, memberikan satu perantara yang sangat istimewa sebagai perwakilan Tuhan. Wa may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Coba lihat nih kalimat dalam Quran ini. Siapa yang taat kepada Rasulullah maka taat kepada Allah. Ini bagaimana coba begini? Tuhan
di alam semesta ini yang menciptakan semuanya, menguasai semuanya, mengatakan begini, kalau kamu nurut ngikutin orang ini, berarti kamu ngikuti saya. Ini akal kita nggak akan sampai, Pak. Perasaan kita bahkan mau hancur memikirkannya. Seberapa besar sih cintanya Allah sampai ngomong begitu? Ada nggak selain Nabi Muhammad diomongin begitu? Siapa yang ikut sama orang ini berarti ngikut saya. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala ciptakan Nabi Muhammad itu tanpa celah, tanpa cacat, dan pasti semua kita bisa melihat betapa Allah itu begitu mencintai Nabi Muhammad SAW. Kita lihat Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam ini lahirnya di hari Jumat. Diciptakannya di hari Jumat, nikahnya di hari Jumat, masuk surga di hari Jumat, makan buah khuldi di hari Jumat, taubatnya di hari Jumat. Turun ke bumi di hari Jumat, wafat di hari Jumat. Ini Nabi sangat mulia. Ketika beliau bertobat meminta ampun kepada Allah, fatalaqqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaih. Ternyata Nabi Adam ketika membawa nama Nabi Muhammad SAW sebagai perantara minta ampunnya Nabi Adam kepada Allah, itu menyebut nama seseorang yang bahkan belum diciptakan sebagai manusia. Secara wujud basyari, wujud kemanusiaan, Nabi Adam duluan. Secara hakikat, secara cinta, maka Nabi Muhammad duluan. Itu Nabi Adam ditanya sama Allah, dari mana kamu nyebut nama Muhammad ini, kamu tahu dari mana? Maka Nabi Adam alaihissalam mengatakan, ra'aitu ala qawaimil arsy maktudan lamma khalaqtani biyadaika la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fa'araftu annaka la tudhifu ila ismika illa ahabbal khalqi ilaika. Kata Nabi Adam, ya Allah, ketika engkau ciptakan aku tanpa perantara, aku melihat di tiang-tiang arsy ini tertulis, di tiang arsy. Bagi yang belum tahu, arsy itu adalah makhluk Allah yang paling gede. Bentuknya seperti singgasana, ada tiangnya. Dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi menjelaskan, mendeskripsikan luasnya alam semesta. Kata beliau, 7 lapis langit, ya, kita sekarang lapisan pertama aja belum lewat. Bima Sakti, Andromeda, belum semuanya tereksplorasi, belum. Langit pertama itu lebih kecil dari langit kedua, sampai 7 lapis langit. Ternyata di atas lapisan langit ke-7 ada sesuatu yang disebut kursi. Bukan artinya Allah duduk di situ, tapi kursi ini adalah sesuatu yang sangat besar yang Allah ciptakan. Perbandingannya 7 lapis langit seperti cincin, kemudian dilemparkan ke padang tandus. Nah, padang tandusnya itu kursi. Kira-kira orang BSD di mana tuh posisinya? Kira-kira Syafana di mana tuh? Orang komplek di mana tuh? Yang rasa besar di mana tuh? Gak ada apa-apanya, kecil. Namun ternyata di atas kursi masih ada yang lebih besar, namanya arsy. Arsy dibandingkan kursi, kursi itu cincin yang dilempar ke padang tandus. Nama Nabi Muhammad itu ditulis di tiang arsy. Jadi nama Nabi Muhammad ukurannya lebih besar daripada kursi. Ukurannya lebih besar daripada 7 lapis langit. Lebih besar daripada kota Jakarta, hadirin. Lebih besar daripada Pulau Jawa, namanya doang. Muhammad. Jadi tidak sembarangan ngelebihin baliho capres cawapres, ngelebihin balihonya caleg. Ini nggak sembarangan. Allah tulis namanya sebelum dilahirkan. Allah tulis namanya sebelum dihadirkan. Menunjukkan apa kira-kira? Cinta yang nggak bisa diukur, saudara. Cintanya Allah kepada Nabi ini sangat luar biasa. Sekarang kita lihat
Nanti di padang mahsyar kita dikumpulkan semuanya dalam 3 kondisi. Uratan, ghurla, buhma. Mohon maaf, tidak berbusana, tidak menggunakan alas kaki, mohon maaf, tidak disunat dan dikhitan. Kecuali para mursalin, anbiya, aulia, solihin, khawasul khawas, orang-orang yang spesial, orang-orang soleh, mereka akan mengenakan pakaian-pakaian yang baik. Namun kebanyakan manusia termasuk umat Islam itu dalam keadaan yang demikian. Menunggu 50.000 tahun, matahari begitu dekat. Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir surat Al-Mutaffifin, beliau menjelaskan bahwa nanti di padang mahsyar manusia akan terbenam keringat. Ada yang terbenam sebetis, ada yang sepinggul, ada yang sedada, ada seluruh tubuhnya terbenam keringatnya sendiri, tergantung dengan dosanya. Pada hari itu, yauma yafirrul mar'u min wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Setiap orang akan ninggalin orang tuanya, ninggalin anaknya, ninggalin kawannya. Bayangkan dalam keadaan yang panas, tidak berbusana, betapa, mohon maaf, baunya kira-kira. Betapa tidak enaknya. Kita keringetan sedikit aja baunya udah luar biasa. Apalagi nanti gak ada tuh namanya micum, gak ada tuh namanya Rexona, gak ada tuh semuanya. Bau gak? Bau. Dalam kondisi kayak begitu disuruh nunggu, gak ngapa-ngapain. Gak pakai baju, nyeker, belum disunat, luntang lantung, gak ngapa-ngapain. Entah jumlahnya berapa triliun orang di satu tempat. Desak-desakan, nggak sambil duduk, nggak sambil ada AC, nggak sambil main handphone. Pada saat itu manusia semuanya, mau muslim non muslim, semuanya nyari pertolongan. Yang pertama kita temui siapa? Bapak kita semua, Nabi Adam alaihis. Kurang sakti apa Nabi Adam? Tinggi aja 60 hasta, 30 meter. Ini Abul Bashar, bapaknya seluruh manusia. Orang hebat, orang mulia yang jadi wasilah. Ini sekarang Nabi Adam alaihi salam. Tapi pada hari itu beliau bisa ngomong, nafsi, nafsi. Mohon maaf, jangankan nolong kalian, nolong diri saya aja gak bisa. Nabi Adam kasih statement gini, saya tidak punya kuasa bahkan menolong satu orang saja. Sekarang kalian pergi ke Nabi Nuh. Nabi Nuh kurang hebat apa? Nabi Nuh ini berdakwah 950 tahun, jamaahnya cuma 200. Ini Syafana kalau berdiri 950 tahun, anak sekolahnya isinya cuma 200, bangkrut apa kagak? 950 tahun. Orang berdakwah 950 tahun, bikin majelis 950 tahun, jamaahnya cuma 200. Sabar. Kurang hebat apa? Nabi Nuh itu kalau Anda lihat ada kucing yang hidup sekarang, kucing. Itu ada tuh kucing karena engkongnya dia diselamatin Nabi Nuh. Buyutnya tuh kucing, mau itu British Shorthair, mau itu kucing kampung. Bapaknya dia diselamatin sama Nabi Nuh. Kalau ngelihat tikus, diselamatin sama Nabi Nuh. Ngelihat gajah, engkongnya diselamatin sama Nabi Nuh. Kurang hebat apa? Terbenam semua. Kecuali bahtera Nuh alaihissalam. Kurang keren apa Bu Nabi Nuh? Keturunannya tersebar. Yang paling tua namanya Ham. Yang anak tengah namanya Sam. Yang bungsu namanya Yafith. Ham jadi bapaknya orang Afrika. Sam jadi bapaknya orang Arab. Yafith bapaknya orang Eropa. Kurang sakti apa Nabi Nuh? Tapi pada saat itu beliau cuma bisa bilang nafsi, nafsi. Saya gak bisa nolongin kalian. Diri saya aja saya gak bisa jamin. Itu Nabi Nuh. Mohon maaf, top 5 in the whole universe. 5 makhluk paling atas tingkatannya itu salah satunya. 5 makhluk paling atas.
Gak bisa nolong. Sekarang kalian pergi ke Nabi Musa alaihissalam. Kita pergi ke Nabi Musa. Nabi Musa kurang sakti apa, Bu? Coba bayangin kalau dari Merak ke Bakahuni jalan kaki bagaimana? Ada Nabi Musa di situ. Ana pengen ke Lampung. Tolong dong, bismillah. Dok, buka. Jalan. Ini bayangkan nih. Nabi Musa kurang sabar apa? Bani Israel itu orang yang paling aneh sedunia. Dunia akhirat bersaksi kalau Bani Israel itu paling aneh. Namanya bagus, Bani Israel. Karena dinisbatkan kepada Nabi Yakub alaihissalam, harapannya tahu diri. Kalau punya kakek yang sabar, kakek seorang nabi, maka hendaknya mereka berakhlak seperti kakeknya. Namun kita lihat surat paling panjang di dalam Al-Quran dinamakan surat Al-Baqarah. Artinya apa, Bu? Bukan sapi betina, sapi. Salah terjemah itu. Ya, Baqarah itu artinya satu sapi. Jamaknya bakor. Ya, jadi jangan semua yang ditak marbutohin cewek. Contoh Maisaroh. Maisaroh emang cewek? Kagak. Maisaroh cowok. Tapi di Indonesia ditambahin Siti Maisaroh. Bebas aja warga plus 62 mah. Terserah dia. Ya kan? Emang begitu Bani Israel, lihat. Ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa ya farhabun. Ini saya singkat aja, tafsirnya panjang. Satu, dia sudah dikasih Nabi Musa, diselamatkan dari ini kakinya belum kering, habis ngelihat Fir'aun tenggelam, dia ngelihat ada orang nyembah patung. Dia minta sama Nabi Musa untuk nyembah patung. Kata Nabi Musa apa? Sabar, 40 hari nanti Taurat turun. 40 malam nanti Taurat diberikan kepada saya. Nunggu 40 hari 40 malam kagak bisa, bikin sapi dong. Halo? Anda mau dibunuh, habis itu Anda selamat. Setelah Anda selamat menyaksikan kuasa Tuhan, Anda malah minta sapi-sapian buat disembah. Kira-kira Anda ini sehat atau tidak? Ini biar paham yang lagi di sono nih siapa, turunan siapa. Jadi kalau Anda lihat video, nggak apa-apa bunuhi anak kecil, ya itu turunannya orang ini nih. Datang lagi ke Nabi Musa bilang apa? Ketika Nabi Musa ngajak 70 orang untuk bertobat kepada Allah, malah mengatakan arinallaha jahra fa akhadhatkum sa'iqatu wa antum tanzurun. Musa, kami ini belum percaya sama Allah sampai kami melihat Allah. Habis itu kesambar geledek. Mati. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'alakum tashkurun. Lihat nih, Allah sayang betul sama Bani Israel. Dihidupkan dong. Habis disambar geledek hidup. Bilang Bani Israel, saya lapar, kami lapar. Perjalanan jauh. Allah turunkan manna wa salwa. Mana itu manis seperti madu, lembutnya melebihi keju. Jadi kebutuhan glukosanya terpenuhi. Perjalanan jauh dari Mesir menuju Palestina itu jauh, butuh gula. Diturunin gula, ternyata gula nggak cukup, glukosa nggak cukup, protein diturunin salwa. Udah gitu tahu apa? Minta sama Allah bawang. Bayangin, dikasih makanan dari langit, nggak pakai ojek online, nggak pakai ngantri, nggak pakai bayar, yang nganter malaikat, malah minta kacang sama bawang. Ini kira-kira orang macam apa nih? Bayangin Bu, ibu dikasih suami ibu mobil Lexus, tiba-tiba ibu bilang, aku nggak mau mobil Lexus, aku mau sepeda BMX. Ini Bani Israel, ya. Nabi Musa sabarnya luar biasa, ngadepin orang kayak begini. Ini panjang kalau saya ceritain nih tentang Yahudi ini sejarahnya nih. Tapi intinya Nabi Musa sama, bilang apa? Nafsi, saya nggak bisa tolong. Pergilah kamu ke Nabi Isa alaihis salam. Nabi Isa sakti enggak? Sakti Bu. Orang mati bisa hidup. Atas izin Allah, Nabi Isa bisa menghidupkan orang. Ngambil tanah liat gitu kan. Ditiup. Hidup. Jadi burung terbang tuh. Orang buta dipegang sama Nabi Isa sembuh. Kusta lepra sembuh.
Ini Nabi Isa alaihissalam. Nanti di akhir zaman turun dari menara putih Damaskus. Kedua tangan Nabi Isa itu berada di atas kedua sayap malaikat. Bajunya warnanya dicelup safron, persis warna kuning tembok. Safron. Itu bajunya Nabi Isa dicelup sama safron. Ketika Nabi Isa itu menunduk, keringat beliau itu menetes seperti butiran mutiara. Nafas beliau tercium sejauh mata memandang. Yang cium kalau dia muslim selamat, kalau dia nggak beriman dia kafir mati. Dajjal yang bunuh siapa? Nabi Isa. Seperti garam yang larut di dalam air. Pada zaman Nabi Isa, serigala main sama domba, anak main sama ular, singa main sama onta, aman. Tapi Nabi Isa bilang, saya juga nggak bisa nolongin kamu. Apalagi cuma teman Instagram. Apalagi cuma teman ngopi, apalagi cuma bestie. Ya Allah, apa sih? Gak bisa tolong gak? Ini Nabi Rasul terkeren, gak bisa nolong. Kata Nabi Isa, oh saya tahu yang bisa nolong. Yang bisa nolong ini gelarnya cuma buat dia. Gelar apa? Walaqad ghafarallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Orang yang kesalahannya masa lalu dan masa depan pasti dimaafkan. Kita datang ke Nabi Muhammad, kata Nabi Muhammad SAW, analah, saya yang selamatin. Semuanya, bukan cuma orang Islam. Orang non muslim aja nanti ngerasain tuh rahmatnya Rasul. Di korting dari 50.000 tahun ngantri di padang mahsyar jadi 1.000 tahun. Pertanyaan saya, kalau para nabi dan rasul satu orang aja nggak bisa nyelamatin, Nabi Muhammad nyelamatin seluruh manusia, berapa manusia yang udah dibikin sama Allah? Itu perbandingan derajatnya. Anda nggak akan sampai, saya juga nggak sampai Pak, nggak sampai. Jadi perbandingan antara Nabi Muhammad dengan nabi yang lain itu terlampau jauh. Bukan kayak lantai 1 sama lantai 30, lantai 1 sama lantai 100, bukan. Nggak nyampe. Mohon maaf nih bahasa kasar, bisa gila orang itu kalau memikirkan Allah nih sebenarnya baik banget sama Nabi Muhammad, cinta banget sama Nabi Muhammad, nggak seperti sama yang lain, beda. Dalam Quran, kalau Allah manggil nama Nabi dan Rasul yang lain dipanggil nama, ya Adam, ibaratnya kita manggil anak sekolah. Fulan, panggil namanya. Ya Nuh, Fulan, panggil lagi. Ya Lut, Fulan, ya Ibrahim, ya Musa, ya Yahya, ya Zakaria, ya Isa, dipanggil nama. Begitu Nabi Muhammad, Allah nggak panggil nama saudara, Allah panggil gelar. Ya ayuhan Nabi, wahai sang pembawa berita dariku. Ibaratnya kita punya anak 25. Banyak amat, kira-kira bininya berapa tuh anak 25 tuh? Anak tanya bapak, kalau anak 25 bininya berapa? Langsung mikir bu, padahal saya bercanda doang lah ya, langsung mikir, ngitung dia. Ya langsung ngitung dia. Emang bapak-bapak nih, ya shollu ala Nabi Muhammad. Nah kan, kita bisa bayangkan cintanya Allah kepada Rasulullah tuh terlampau besar. Sampai-sampai begini. Kita ini umat yang datang belakangan. Bani Israel itu umurnya lebih panjang, umurnya ratusan tahun, berarti sholatnya juga ratusan tahun. Zakatnya 25%, kita 2,5%. Mereka kalau kejatuhan najis harus gunting, bajunya harus digunting. Kalau kita cukup dicuci. Bayangin Bani Israel kalau jadi orang sini, tiap hari bolak-balik ke Tanah Abang nambel kain. Saya mau tanya nih, berapa duit kira-kira tuh Bani Israel keluar tiap bulannya cuma buat beli kain? Kalau kita gak usah beli kain, dicuci kelar. Lihat tuh Bani Israel, sholatnya puluhan kali, kita sholat cuma 5 kali. Saya mau tanya, seandainya misalkan Bani Israel sholatnya 30 waktu, satu keluarga itu punya 5 orang anak, berarti satu hari 150 kali wudhu.
akhir bulan tagihan airnya berapa? Enggak, Anda tanya aja ini. Anda ini kalau anaknya sekarang sholatnya 150 kali sehari ya sekeluarga, tagihan air berapa? Kita dibikin jadi umat ekonomis, datangnya belakangan, hidup di dunia pendek. Saya tanya nih, Bu, mendingan jadi istri 60 tahun terus meninggal apa 1000 tahun? Ngurusin suami 1000 tahun mau? Enggak katanya Pak. Pak, enggak Pak. Pak, saya tanya, Pak, jadi pegawai 1000 tahun mau enggak? Enggak mau. Mendingan cepat meninggal. Mau saya aminin enggak? Anehnya udah sholatnya dikit, zakatnya dikit, datangnya belakangan, masuk surga duluan. Ini gimana logikanya di mana? Saya tanya sama Anda, nalarnya di mana? Logikanya di mana? Gak logis. Harusnya yang banyak sujud masuk duluan. Yang banyak keluar uang masuk duluan. Ini gak begitu ceritanya. Berhubung orang Tangerang nih lahirnya jadi umat Nabi Muhammad, duluan masuk. Jadi gak ada ceritanya ulama Bani Israel masuk sebelum orang Pagedangan. Jadi orang Pagedangan tuh masuk duluan. Gak bisa Bu, gak bisa. Dia ngantri Bu, bayangin ada orang ngantri dari pagi sampai sore, dia ngantri. Terus kita datang belakangan. Sama yang punya rumah bilang yang ngantri minggir. Enak gak? Itu gimana tuh kira-kira tuh? Ini cuma bisa melongo doang. Itu ketika Nabi Mi'raj, Nabi Musa nangis. Ngiri sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini beruntung jadi umatnya Rasulullah. Bahagia harusnya jadi umatnya Rasulullah. Senang kita, bangga jadi umatnya Rasulullah. Kalau ada jabatan tertinggi, itu adalah kita ditunjuk jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun nih calon presiden, saya ingin sampaikan pesan lah. Anda ini mau jadi pemimpin daripada umat Rasulullah yang terbesar. Yang terbesar jumlahnya. Maka ada baiknya Anda izin dulu sama bosnya. Bosnya ada di mana? Di Madinah. Pergilah ke Madinah. Izin dulu sama Nabi Muhammad. Saya boleh enggak mimpin umatmu yang paling besar? Itu baru adab dan etika yang harus dilakukan oleh orang yang ingin memimpin umat Islam dengan jumlah yang paling besar. Kenapa? Karena kita semua ini bukan siapa-siapa kalau bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu cinta betul sama kita. Bayangin Bu, ketika Nabi Muhammad meninggal kan harusnya senang. Bu, Nabi Muhammad meninggal, kalau jadi Nabi Muhammad meninggal senang apa sedih? Ya senang lah. Udah kagak repot lagi lah ibu aja kalau mau meninggal senang. Bu, gak usah masak lagi. Gak usah ngurusin jemuran Bu. Gak usah ngurusin cucian Bu. Gak usah ngurusin gibahan tetangga Bu. Enak gak mati cepat? Aminin jangan. Aminin jangan. Saya mau tanya, Nabi Muhammad, tahu aja lu Ji. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kalau meninggal enak apa enggak? Enak lah, ngapain lagi? Udah dijamin di surah Ad-Duha. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, sampai apa? Walal akhiratu. Berarti kalau udah mati itu lebih enak daripada ula dunia. Berarti kalau Nabi Muhammad meninggal harusnya senyum enggak? Senyum dong, seneng dong. Bebas enggak? Bebas dari ketengilan yang ada. Tapi kenapa Nabi nangis? Itu ketika orang meninggal, Anda harus tahu, orang meninggal itu nanti akan ditampakkan sama Allah jabatan dia. Orang meninggal itu akan ditampilin sama Allah jabatan dia, jabatan. Ini tiap hari kita doa, ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah. Itu jabatan paling tinggi, wasilah buat Rasulullah. Nabi ketika ngelihat posisinya begitu tinggi, kenapa Nabi sedih? Yang dipikirin apa? Orang Ciledug, Pondok Aren, Tangsel, Bintaro, Pagedangan, Sumarekon. Yang dipikirin kalau saya dapat segini, orang Tangsel dapatnya di mana? Nangis Nabi. Masuk akal nggak saya tanya? Ada orang segitu hebatnya tapi segitu sayangnya sama kita. Emang boleh sesayang itu kan gitu?
Hah? Emang boleh sesayang itu? Lihat Nabi Muhammad gitu loh. Tambah puyeng saya mikirin Nabi Muhammad. Ini apa sebenarnya? Ini apa ya Allah, engkau bikin orang kayak begini, kenapa? Selain hanya mengungkapkan bahasa cintamu. Selain hanya mengekspresikan bahasa cintamu ya Allah, nggak ada penjelasan lain ya Allah. Kita berhak gak masuk surga? Kagak. Enak malaikat kali ngeliat kita. Capek malaikat ngeliat tampang-tampang kita. Sholat kagak khusyuk, sedekah jarang, sedekah sambil dipoto. Berhubung kita lahirnya jadi umat Nabi. Udah deh, gara-gara ente umatnya orang yang dicintai Allah, ente masuk deh surga. Jadi tahu terima kasih dong. Makanya kita bikin maulid Nabi, merayakan kelahiran Nabi Muhammad. Bu, kemerdekaan dirayain gak? Tiap Senin. Jangan gaya loh. Tiap Senin upacara gak? Kalau enggak tangkep aja nih pemerintah nih. Bener gak? Tiap Senin upacara. Nabi lahir di hari, menurut saya setelah upacara tuh harusnya maulidan sekalian. Jadi kalau kita memperingati hari kemerdekaan, selesai gitu langsung ya Nabi salam alaika ya Rasul, itu baru cakep. Orang tiap hari Senin. Hari raya kemerdekaan dirayain nggak? Rayain. Hari raya Kartini libur nggak? Kartini libur nggak? Yang libur hari apa lagi tuh? Ya, hari kebangkitan bangsa libur. Ini pada nggak tahu hari-hari nasional nih berarti nih. Ya, pada nggak tahu hari nasional nih, mencurigakan nih. Jangan sampai kita dianggap radikal nih. Ya, bahaya ini. Ya kan? Lihat, kalau kita bersyukur dengan kemerdekaan, maka sebagai umat Islam lebih wajib bersyukur dengan kelahiran Nabi Muhammad. Harus senang dengan kelahiran Rasulullah, senang. Ya, sekalianlah saya mau ngundang Bapak Ibu. Besok jam 7 pagi sampai jam 12 di majelis kami, Majelis Fatimah Karimah di Rawalele Jombang. Kayaknya harus saya lihat Bu ya, dari sini berapa menit. Ya, deket apaan jauh. Males aja lu dateng lu. Iya, jangan nyaut. Coba Masjid Al-Falah, Masjid Al-Falah Rawalele. Yang hadir Bu, yang hadir saya harapkan ada 1.000 orang. Saya siapkan konsumsi untuk 1.200 orang. Ya, jadi saya berharap yang ceramah itu banyak yang dari luar kota. Ibu kalau mau lihat habaib semua ngumpul, kiai semua ngumpul, datang ke situ. Kita rayakan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk kesyukuran kita. Ini Allah cinta banget Bu sama Nabi Muhammad. Saya bilang nggak masuk akal. Nabi ini dibilang manusia. Nabi punya gigi nggak? Pak, Nabi punya gigi nggak? Manusia. Tapi bukan manusia. Mana ada orang nggak pernah ke dokter gigi 63 tahun, giginya putih, rapi, nggak ada karang. Bu, kalau ibu 50 tahun nggak pernah gosok gigi, nggak pernah periksa gigi, itu kira-kira yang keluar cahaya apa hawa naga Bu? Ini bukan manusia namanya. Dibilang manusia, manusia punya kulit, tapi bukan manusia. Kenapa? Ka'annama sigha min fiddah, seperti perak yang ditempa. Ibu punya kan perhiasan perak? Coba ibu bandingkan, mulus peraknya atau kulit ibu kira-kira? Mulus mana Bu? Ya mulus peraknya. Itu Nabi Muhammad kulitnya seperti perak. Dibilang manusia, dibilang manusia juga bukan manusia. Bu, ada orang 63 tahun gak pernah nge-gym, gak pernah minum suplemen, tapi perutnya kotak-kotak rata sama dada. Ini bagaimana ceritanya Bu? Bu, Pak, yang nyender pahalanya bagi 2 sama tembok itu. Dan nyender ngantuk lagi. Ya. Tapi saya suka bilang begini, lebih baik ketiduran di surga daripada bangun di neraka. Jadi kalau saya ngeliat ada orang di majelis tidur udah biarin aja.
Ya, dia lagi tidur di salah satu taman surga, tapi jangan tidur semua. Ini kalau dikasih ilmu dikit langsung seenaknya nih. Iya, dimanfaatin ilmunya nanti sama dia tidur. Lihat tuh kalau orang Jumatan tuh, semuanya rapi gitu, hening gitu kan. Padahal dia kagak paham. Dia kagak paham, cuma dia malu sama temannya begini dia. Tuh kan. Belaga paham dia. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Pak, bapak cinta sama istri kan? Ibu cinta kan sama suami bu? Coba nanti kalau suami keringetan dibotolin bu keringetnya bu. Coba abis itu ibu cium. Ibu jadiin parfum keringetnya tuh. Nabi Muhammad keringetnya dibotolin bu. Ini logis apa enggak? Enggak logis. Bu, air paling mulia, air apa? Dari Hong Kong. Air paling mulia tuh air yang keluar dari jarinya Nabi. Itu sepakat ulama. Kalau air Zam-Zam itu digetok kakinya Nabi Ismail. Air jarinya Nabi keluar dari makhluk yang paling dicintai oleh Allah. Mancur tuh. Airnya Nabi Muhammad dari tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tuh begitu cinta bu sama Nabi Muhammad. Puyeng saya bu. Kenapa? Cuma satu itu aja penjelasannya. Oh ternyata engkau memang cinta sama Nabi Muhammad karena engkau pilih Nabi Muhammad. Dan engkau cinta kepada kami, engkau jadikan kami ini umat Nabi Muhammad. Sesungguhnya kalau kami ini bukan umat Nabi Muhammad, belum tentu kami selamat. Bayangin bu, Bani Israel sholat ratusan tahun masuk surganya belakangan. Apalagi orang BSD. Ya kan? Tapi karena kita jadi umat Nabi Muhammad, alhamdulillah. Nabi Muhammad itu suka buah-buahan. Pertama suka buah anggur. Ini anggur nih. Suka buah kurma. Ini kurma, nih kurma. Suka apalagi Nabi Muhammad tuh suka susu putih. Ini susu coklat. Bagus memang ya. Ahli bid'ah semua ini. Ini kepala sekolah SD-nya ahli bid'ah nih, anak tahu banget nih. Emang sumber kebid'ahan ini kepala sekolahnya nih. Ini semua teman saya semua bu. Teman makan ya, teman main bola, teman saya semua ini, Masya Allah ini beliau-beliau ini. Ya kan? Iya, makanya ahli bid'ah semua nih, diganti semua buah-buahan Rasulullah diganti semua nih. Ya. Lihat aja menu saya nanti, lihat aja. Rasulullah suka makan daging kambing. Nah, gue paling dikasih ayam sama telur ini kayaknya nih. Ya, itu Nabi sukanya bu, Nabi itu suka begitu. Dan Nabi akhlaknya sangat mulia. Nabi akhlaknya suka nutupin aib orang lain. Jadi pernah lagi makan daging onta ada yang kentut. Bayangin pak, kentut di depan Nabi. Di sampingnya ada Sayyidina Umar. Kira-kira selamat apa enggak kalau ketahuan nih? Sayyidina Umar tuh tingginya 2,8 meter. 2,8. Kira-kira ente kentut di samping orang begitu, nasib ente jadi apa? Itu para sahabat udah nyari. Bentar lagi mau maghrib. Berarti salah satu pelaku akan ngambil air wudhu. Kan? Apa kata Nabi? Yang habis makan daging onta wudhu, semuanya wudhu. Ini pelaku kejahatan selamat nggak? Kebayang nggak? Kalau Nabi biarin, bayangin ada sahabat Nabi. Yang satu terkenal dengan kedermawanannya. Yang satu terkenal dengan keberaniannya. Dia terkenal karena pernah kentut di depan Nabi. Begitu perawi hadis gitu kan disebutkan Fulan bin Fulan. Berkata Imam Ibnu Hajar, Fulan bin Fulan, begini keren apa segala macam. Dia adalah orang yang pernah kentut di majelis Nabi. Enak nggak? Terkenal kentut di Syafana, enak nggak? Ibu nyumbang banyak nih di Syafana, nyumbang banyak. Tapi ibu kentut pas lagi upacara. Ketahuan. Kira-kira ibu terkenal sebagai yang nyumbang apa yang kentut? Ini orang diselamatin pak mukanya sama Nabi Muhammad. Aibnya ditutup sama Nabi Muhammad. Saya tambah bingung, Nabi Muhammad engkau ini siapa sebenarnya? Kok engkau begitu baik kepada kami, engkau begitu sayang kepada kami, engkau begitu cinta. Kenapa Nabi Muhammad? Kami ini gak punya alasan untuk kau cintai, hidung pesek, badan kuntet.
Kita ini alasan kita dicintai Nabi apa? Coba sebutkan pada saya. Anda dicintai Nabi alasannya apa? Gak ada. Apa coba alasannya? Berjuang bersama Nabi? Enggak. Saya habis pulang dari Cina, nggak nanya Habib, bodo amat. Saya mau ngasih tahu, ya kan? Di sana kita diundang pemerintah, kita dialog di parlemen. Terus kita ngunjungin pesantren dong. Pesantren, 10 hektar. 10 hektar pesantren. Dana yang dikeluarkan 450 miliar. Dari orang komunis, Bu. Orang yang gak percaya agama. Kita perasaan, Ibu tahu gak? Di masjid itu, tromol, uang 2.000 itu dia sedih, Bu. Kenapa? Karena uang 100.000-nya gak kunjung hadir. Begitu masuk uang 100.000, lu kemana aja berbulan-bulan gak kesini, kan begitu kan? Orang kalau bawa 1 juta ke masjid, bawa 1 juta ke majelis, 1 juta buat nyumbang sekolah apa segala macam, itu dianggap kebanyakan, Bu. Coba kalau ke Grand Indonesia bawa 1 juta, dikit. Ya? Ini lagi zamannya boikot. Boikot semuanya. Boikotnya sampai berapa bulan, Bu? Maunya, Bu? Hah? Selamanya, Bu, sampai kelar, sampai tamat. Jangan sampai tuh restoran-restoran itu memalingkan kita dari restoran Indonesia. Kan kita sudah punya ayam geprek, ayam woku, ayam rica-rica, ayam goreng Suharti, ayam keprabon, sabana. Nah, sabana sama savana mirip-mirip tuh, ya kan? Sebenarnya savana nih harusnya membidik ke sana, savana fried chicken. Iya, bener nggak? Iya, harusnya dibisnisin, Bu, sama kita. Daripada kita nyumbang ke sono, mendingan kita nyumbang ke sini, kan begitu. Betul? Iya. Jangan sampai beli lagi tuh Starbucks. Nah, kopi Starbucks, Bu, tau kan? Pakai P, ya. Ya udahlah, kita nyeduh kopi sendiri aja udah. Pokoknya boikot aja udah. Kesian saudara-saudara kita di Palestina. Lagian begini, Bu, Pak, kita ini punya masjid 3, bukan cuma Masjidil Haram sama Masjidil Nabawi. Masjidil Aqsa itu juga punya kita. La tusyaddur rihal illa ila thalathati masajid. Al Masjidil Haram wal Masjidi wal Aqsa Masjidi hadza. 3 masjid yang kamu harus jalan jauh. Pertama Masjidil Haram pahala 100.000, Masjid Nabawi pahala 1.000, Masjidil Aqsa pahala 500. Jadi di Masjidil Aqsa tuh Nabi pernah sholat bersama ratusan ribu para nabi dan Rasul. Itu tanah yang mulia, Ibu. Maka harus kita punya keberpihakan sama mereka. Shallu ala Nabi Muhammad. Bib, kami ini sebagai umatnya Nabi pasti banyak kekurangan. Apakah Nabi mau mengakui kami sebagai umatnya? Syafaati li ahlil kabair min umati. Pertolonganku adalah untuk orang-orang yang suka berbuat dosa besar dari kalangan umatku. Masuk akal apa enggak? Orang udah surga, udah enak, jabatan udah tinggi, masih mikirin orang lain. Ibu baca sholat duha, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Allah pasti akan memberikanmu Muhammad sampai kamu puas. Pertanyaan saya, Nabi Muhammad puas kalau apa, Bu? Masuk surga. Nabi Muhammad puas kalau apa? Semua umat yang di neraka, yang bersyahadat, yang bertauhid, itu enggak ada lagi. Baru Nabi Muhammad bisa makan dengan tenang. Ibu pikir Nabi Muhammad bakalan senang-senang di surga ada umat di neraka, Bu? Emang orang tua kita sesayang itu sama kita sampai mau gantiin tempat kita? Demi Allah kita ini gak pantas jadi umat Nabi Muhammad. Makanya udah tahu gak pantas tahu diri kan begitu kan. Udah tahu gak pantas tahu diri, udah tahu gak pantas belagu lagi. Udah pokoknya kita semua gak ada apa-apanya kalau bukan karena Nabi Muhammad SAW. Ini sudah dikode, Bu, tadi. Itu sudah kode. Ya, itu sudah kode ya. Berarti harus sudah disudahi nih. Bu, Pak, kalau saya nanya begini, jangan jawab ya. Nanti saya mau tanya begini. Nanti juga tanya nih, Ustadz Aulia juga nanya nih. Apakah ada yang mau bertanya? Nanti kita sepakat diam saja. Saya mau tanya nih, pengen cepat pulang atau pengen lama? Pengen cepat, ya kan? Maka nanti beliau bangun, nih bentar lagi. Nanti dia tanya nih, ya kan, apakah ada pertanyaan, kita diam aja, Bu. Diam gitu kan, diam aja. Nah, nanti nggak sampai 2 menit kita pulang sama-sama, Bu. Ya wassalamualaikum ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Bu, kalau ada yang mau tanya, Pak, silakan.
Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik, terima kasih guru kita Al-Habib guys, Abdurrahman As-Saqaf atas pencerahan dan materinya tentang indahnya kita mencintai Rasulullah SAW. Gimana, menanya atau pulang aja? Baik, kita buka dua sesi pertanyaan, satu dari jamaah perempuan dan satu dari jamaah. Oke. Baik, yang laki-laki sudah ada satu, yang dari perempuan monggo satu orang, bapak satu, oke satu lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Manjur doanya beliau hari ini. Hanya satu bapak-bapak. Oke, monggo pak. Ya, silakan. Saya ini selalu percaya bahwasannya MC itu kadang-kadang di Maulid Nabi, mohon maaf ya, sampailah kita kepada acara puncak, yaitu acara ceramah agama. Itu bohong pak. Acara puncak itu adalah makan-makan. Ya, jadi silakan pak, silakan. Ini berarti biang keroknya ini nih, cirenin mukanya nih. Kita nggak jadi langsung makan nih beliau nih gara-gara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak Ustadz, saya lihat dalam lingkungan Islam itu ada sebagian orang itu Maulud Nabi itu tidak dilaksanakan Mbak, tidak dilarang melaksanakan. Tapi kalau Isra Mi'raj boleh melaksanakan. Yang saya pertanyakan itu agama Islam yang mana melarang Maulud Nabi Pak? Nah, itu pertanyaan pertama Pak Ustadz. Banyak banget Pak. Dua juga. Yang kedua Pak Ustadz bilang Nabi Muhammad itu kan cintai oleh Allah. Kalau kamu mencintai Nabi, cintai Allah katanya gitu Pak. Yang saya pertanyaan dalam Al-Quran itu kata Muhammad itu cuma ada 4 kali Pak. Tapi pada Musa itu 100 kali Pak. Itu kenapa Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak. Umat Nabi ini ada yang melarang maulid, ada yang benci maulid. Nanti tetap masuk surga Pak, cuman mungkin gak se-VIP yang maulid. Kenapa? Abu Lahab, Pak, Bu, dengerin. Abu Lahab ini orang jahat. Belum mati aja sudah dibilang masuk neraka, enak gak? Masih hidup dibilang masuk neraka. Buat apa lagi kau hidup? Hah? Buat apa kau hidup? Kau pasti masuk neraka, enak gak? Gak enak, kalau udah mati divonis enak. Ini masih hidup, masih segar, masih keluyuran, dibilang, oh itu masuk neraka nih, masuk neraka. Istrinya juga begitu. Bayangin, gak enak. Tapi karena pernah, catat, pernah 1 kali senang, oh punya ponakan baru, budaknya dibebasin. Bukan karena iman, bukan karena Islam, bukan karena takwa. Abis itu jahat lagi, tiap hari Senin minum dari sini di neraka. Orang di neraka minumnya darah, timah, nanah, dia minum air setiap hari Masa orang Pagedangan kalah sama Abu Lahab? Saya ceritain deh. Saya tuh kemarin mau maulid, Fortuner tuh mau saya jual, mau bikin. Saya malu sama Abu Lahab. Demi Allah malu. Lu cucunya, kakek lu lahir. Lu seneng ngomong doang, lu ceramah kemana-mana. Udah bikin. Kita maulid habis sampai 100 juta lebih Pak. Tapi Allah tuh namanya Allah Maha Baik. Allah kirim orang, tiba-tiba dia datang, dia berikan sesuatu kepada saya untuk maulid Nabi itu. Sekarang kita mau bikin maulid Nabi, misalkan Syafana bikin maulid Nabi, iurannya 2.000, 100.000. Ya Allah, astaghfirullah, Robbal baroya, astaghfirullah minal khotoya. Malu kita ya Abu Lahab. Malu nggak? Malu dong. Emang boleh semalu ini? Iya, kalah sama Abu Lahab kita, malu. Jadi kalau ada orang gak mau maulidin biarin aja, urusan dia. Ada orang pernah ini saya, Bib, kenapa maulid Nabi itu menghabiskan acara begitu banyak dan lain sebagainya. Kita ini harus jadi umat yang sederhana. Saya tanya, Pak punya mobil? Punya. Jual Pak, buat masjid. Diem. Bapak rumahnya ada pagar Pak, copotin gigi pagarnya. Kemudian jual, duitnya buat bangun sekolah. Mau dia, mau gak? Mau gak? Mau gak? Langsung diem. Kesederhanaan apa yang kita omongin ini sekarang? Itu orang komunis Pak, 450 M.
Gede banget tempatnya, 450 miliar. Buat mendukung sesuatu yang gak ada kaitannya sama ideologi negaranya. Kita orang Islam, sudahlah. Ya, maka malu kita sama Abu Lahab itu. Pokoknya kalau kita sudah malas berkorban buat agama, ingatlah Abu Lahab. Dia dikasih air. Masa kita yang beriman cuma dikasih air? Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu wa tabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daima yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada famadhannu bil abdil ladzi tula umrihi masruran wa mata muwahhida. Kalau nih orang jahat, sejelek-jeleknya orang, seancur-ancurnya orang, gara-gara pernah senang dengan lahirnya Nabi, dia bisa minum air di neraka. Gimana dengan orang yang dari lahir beriman, hidupnya beriman, cinta kepada Nabi Muhammad setiap hari, matinya juga cinta kepada Nabi Muhammad. Gak mungkin cuma dikasih air. Maka malu kalau anak, istri kita, suami kita gak cinta sama Nabi Muhammad. Bu, Pak, dakwah itu bukan seperti saya ini ngomong. Ini cuma ngomong. Dakwah itu jadi suami yang baik, jadi istri yang baik, jadi anak yang baik, jadi tetangga yang baik, jadi guru yang baik, jadi wali murid yang baik, jadi murid yang baik, jadi warga negara yang baik. Itu dakwah. Itu perayaan maulid yang sebenarnya. Maka pulang dari sini jangan sampai sampah ada tinggal. Kita bikin bangga Nabi Muhammad SAW dengan kebersihan kita. Kita di Cina Pak kemarin Pak, ya Allah Pak, bersih Pak, tidur cuma 3 jam begitu menghirup udara gak pengen tidur lagi. Kalau di Jakarta tidur 8 jam baru bangun pengen tidur, udaranya kotor. Maka kalau kita sudah kalah dengan hal-hal seperti itu, jangan sampai kalah kita. Oh iya, Nabi Muhammad lahir, nabung dari sekarang. Nabung dari sekarang, saya mau bikin maulid meskipun kecil-kecilan. Isinya maulid ngapain? Datang ke majelis taklim, pahala apa dosa? Silaturahim sama tetangga, pahala apa dosa? Dengar pembacaan Quran, pahala apa dosa? Dengar pembacaan sejarah Nabi pakai bahasa Arab, pahala apa dosa? Dengar ceramah agama, pahala apa dosa? Makan bersama, pahala apa dosa? Menurut orang sono, orang sono orang sono, tahu kan orang sono? Yang Wahabi, wacana hanya bid'ah. Gak boleh salaman sama guru, gak boleh salaman cium tangan, kagak boleh salaman. Bid'ah. Lu gimana sih lu? Anas bin Malik aja cium tangan Nabi. Suku Bani Abdul Qais aja cium tangan sama kaki Nabi Muhammad. Masa kita cium orang yang pernah mencium tangannya orang, yang pernah mencium tangannya orang, cium tangan Nabi Muhammad gak boleh. Kita mau cium tangan Nabi Muhammad gak bisa Bu. Maka kita cium tangan orang tua. Kenapa? Cium tangan guru kita yang sejenis lah gitu ya. Cium tangan guru. Kenapa? Karena tangannya pernah mencium tangan orang yang pernah mencium tangan Rasulullah. Jadi ada rahasianya Bu, cium tangan. Ini kadang ketemu guru sama-sama cowok. Padahal dulu digepelakin abatasanya nih. Bisa ngaji gara-gara gurunya, salamnya gini. Atau begini. Kadang-kadang salaman cium tangan begini. Pakai jidat gini. Cium tangan tuh yang benar gini. 1, 2, 3. Begitu. Makanya anak-anak zaman sekarang jangan dimasukin sekolah-sekolah yang larang cium tangan sama orang tua sama gurunya. Jangan. Buat apa? Nanti yang ada orang tua meninggal, udah biarin aja. Gak dibacain Yasin, gak dibacain tahlil. Kalau ada orang bilang pahalanya gak nyampe, bilang lu duluan aja, ntar kalau udah gua kirim. Kalau gak sampai lu balik lagi. Ini orang belum pernah ke sono bilang gak sampai Bu. Tuh orang belum pernah ke sono terus bilang gak sampai. Lu duluan aja, ntar gua bacain. Kalau gak sampai balik. Alhamdulillah ada Syafana. Semoga nanti punya universitas. Punya universitas Syafana. Ya, itu impian kita semua, bahkan impian saya, merupakan kebanggaan bagi diri saya ngelihat sahabat-sahabat saya di sini berjuang untuk agama Allah. Dan kita berjuang bersama Bu, ya, untuk membesarkan dakwah Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan kedua tadi apa Pak? Kenapa Nabi Muhammad disebutnya 4 kali? Terus Nabi Musa 130 kali. Pak, karena umatnya Nabi Musa nggak sedablak umatnya Nabi Muhammad, umatnya nggak sedablak umatnya Nabi Musa. Itu aja alasannya Pak. Karena emang tambeng banget itu.
Emang tambang Pak, tiap pagi bunuh 70 nabi kerjaan Bani Israel. Tiap pagi. Ya, jadi makanya terus disebut. Nah yang kita sekarang saksikan di Palestina itu anak cucunya. Jadi wajar ya. Wajar ya. Ya, udah dikasih makanan dari langit, malah minta bawang. Minta kacang. Ini orang normal nggak? Nggak normal. Jadi wajar kalau kumpulan orang nggak normal ada di sana. Makanya sampai disebut Nabi Musa 140 kah? Sementara Nabi Muhammad cuma 4 kali. Baik. Udah ya. Udah capek nih. Ya, kesihanilah diri saya. Dari tadi ngos-ngosan. Nuang sendiri, bayangin. Lu temen-temen tapi tamu-tamu. Temen boleh temen lu. Ya. Tamu-tamu. Bib, minum dulu Bib. Sorry. Maaf. Ya. Minum Ya. dulu. Mohon maaf kata Ustadz Haris, susunya susu coklat. Ini nggak apa-apa, tapi dituangin dong. Ini gara-gara temen pernah main bola nih. Ustadz Aulia nih Pak jagoannya main bola dulu. Kebanggaannya orang Indonesia main bola tuh beliau tuh. Ya, jadi Masya Allah nih saya silaturahim ke sini. Alhamdulillah. Udah kagak usah ada yang nanya lagi, gue sambit pagi ini nanya. Jangan udah capek, udah pulang bu, urus suami bu, di rumah bu. Ya udah pulang dah. Ya. Besok jangan nggak datang. Tanggal 19 Majelis Fatimah Karimah Rawalele Jombang. Nanti alamatnya sudah saya share ke Ustadz Haris, bisa di forward di grup. Saya doain ibu bapak semua dicintai Nabi Muhammad, Amin. disayang Nabi Muhammad. Amin. Yang belum punya mobil kasih mobil. Amin. Yang belum punya rumah dikasih rumah. Amin. Yang belum umroh diumrohin. Yang Amin. udah umroh diumrohin lagi. Amin. Yang belum haji dihajiin. Amin. Yang udah haji dihajiin lagi. Syafana punya universitas. Amin. Syafana guru-gurunya tunjangannya naik. Amin. Orang tuanya duitnya tambah banyak. Amin. Anaknya semua bener semuanya, gak ada yang Amin. bandel anaknya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil maliki yaumiddin. Wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya mujib sa'ilin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatihah wa bi syafa'atil Fatihah wa barakatil Fatihah wa bi aunil Fatihah wa bi fathil Fatihah an taftah lana kulla khair wa an tadfa'na kulla syurur ya farijal ham ya kashifal gham ya man li 'abdi yaghfir wa yarham ya dafi'al bala ya Allah ya dafi'al bala ya Rahman ya dafi'al bala ya Rahim idfa'al bala min jamil bala fid dini wa dunya wal akhirah. Ya Allah, kumpulkan kami kembali bersama Nabi Muhammad. Jadikan keluarga kami keluarga yang mencintai Nabi Muhammad. Sembuhkan yang sakit di antara kami. Sembuhkan saudara-saudara kami, keluarga kami. Tolonglah saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Janganlah engkau bikin Nabi Muhammad sedih ya Allah. Kami yakin engkau tidak akan membuat Nabi Muhammad sedih dengan pembantaian umat Islam di Palestina ya Allah. Ya Allah, satukanlah hati umat Islam ya Allah. Ya Allah, berikanlah Indonesia pemimpin yang baik, pemimpin yang mencintai negara ini ya Allah. Pemimpin yang nasionalis dan agamis ya Allah. Pemimpin yang mencintai umat Islam ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mau berpantun dulu Ustadz Aulia. Ada ranting, ada kayu. Syafana is nothing without you. Oke. Nice. Belum. Lontong Padang tahu Sumedang. Cakep. Meskipun jarak membentang, Syafana tetap disayang. Udah gitu aja. Jangan lupa follow Instagram saya. Habib Guest Official. Udah gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.